Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan komponen manajemen sekolah atau madrasah pada butir 23 sampai 35 IASP 2020. Para pecinta pendidikan dimanapun berada, manajemen sekolah merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga. Sebab dari manajemenlah kemudian sekolah bisa menentukan mutu lulusan, mutu guru, lalu kemudian proses pembelajaran. Jadi seorang pemimpin harus mampu memanage sekolah dengan baik. Lalu apa yang dilakukan oleh asesor pada proses manajemen sekolah ini? Yang pertama adalah pada butir 23, seorang asesor harus melihat pencapaian visi dan misi sekolah yang divisitasi, yakni melihat pengimplementasian visi dan misi dan tujuan sekolah atau madrasah. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan observasi, telaah dokumen, dan wawancara. Lalu yang pada butir ke-24, yakni kompetensi kepala sekolah. Nah, seorang asesor akan menggali data dan melihat apakah kemudian kepala sekolah mampu melakukan supervisi akademik terhadap guru-gurunya, memiliki kompetensi melakukan supervisi atau seperti apa. Ini bisa dilakukan melalui dokumen, telaah dokumen, lalu kemudian wawancara. Yang berikutnya adalah pada butir 25 terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah. Hal ini dapat dilihat apakah kemudian kepala sekolah mampu melakukan kepemimpinan yang kreatif, inovatif, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif. Nah, hal ini bisa dilihat pada telaah dokumen dan wawancara. Berikutnya adalah terkait dengan budaya sekolah atau madrasah. Ini bisa dilihat apakah kemudian sekolah tersebut membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah atau madrasah dengan orang tua dan masyarakat yang harmonis. Jadi keberadaan sekolah ini bisa dilihat apakah kemudian masyarakat di sekitarnya senang atau tidak. Nah, ini yang kemudian bisa dilihat melalui observasi, lalu kemudian telaah dokumen, lalu kemudian wawancara. Berikutnya adalah terkait dengan budaya sekolah, padahal budaya bersih, indah, aman, dan tertib. Apakah kemudian warga masyarakat sekolahnya ini memiliki budaya bersih, mampu menciptakan lingkungan yang indah, aman, dan tertib, atau seperti apa? Ini bisa dilakukan melalui observasi, lalu telaah dokumen, lalu wawancara. Yang berikutnya adalah butir ke-28 terkait dengan pelibatan masyarakat. Nah, asesor akan menggali data apakah kemudian masyarakat dari berbagai kalangan dalam melaksanakan program dan kegiatan itu terlibat di sekolah. Nah, ini bisa dilihat melalui telaah dokumen, lalu kemudian wawancara. Telaah dokumen misalnya dari segi bukti-bukti, misalnya berita acara, rapat, dan sebagainya. Berikutnya, terkait dengan subkomponen pada butir 29. Ini terkait dengan pengelolaan kurikulum. Nah, seorang asesor harus menggali data, maksudnya menggali data apakah sekolah tersebut melakukan pengelolaan atau pengembangan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Jangan sampai kemudian sekolah tersebut melakukan kurikulum tidak berubah-ubah. Jadi ini perlu diperhatikan.
Ya, itu apa yang dilakukan? Dia seorang asesor harus melihat telah dokumen, lalu kemudian wawancara juga. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pengelolaan sarana prasarana. Nah, ini terkait dengan menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, akuntabel artinya bertanggung jawab. Ini bisa dilakukan melalui observasi, lalu telah dokumen, lalu wawancara. Berikutnya adalah terkait dengan pengelolaan pembiayaan. Nah, anggaran terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Jadi akan dilihat, asesor akan melihat apakah sekolah itu melakukan transparansi terhadap anggaran yang dikelola oleh sekolah. Misalnya dana BOS. Dengan melalui apa? Dilihat berita acara pada penyusunan RKAS, apakah kemudian semua guru dilibatkan ataukah tidak? Ini yang menjadi satu bukti dokumen, begitu. Lalu kemudian dilakukan wawancara. Kepada siapa? Kepada guru, kepada kepala sekolah tentunya. Nah, ini akan disinkronkan antara hasil wawancara dengan guru dan hasil wawancara dengan kepala sekolah. Dilihat apakah sekolah tersebut mengelola keuangannya secara akuntabel, nah, sesuai dengan perencanaan. Oke, lalu yang berikutnya adalah pengelolaan kesiswaan. Ini dilakukan terkait dengan pembinaan kesiswaan. Apakah di sekolah itu ada kegiatan-kegiatan lain atau semacam ekstrakurikuler di sekolah tersebut selain proses belajar mengajar secara rutin. Nah, misalnya terkait dengan ekstrakurikuler keagamaan misalnya atau pengembangan minat dan bakat. Ini terkait dengan pengelolaan kesiswaan. Kita dapat melihat atau asesor dapat melihat melalui telah dokumen atau wawancara. Telah dokumen itu bisa dilihat kegiatan-kegiatannya, misalnya foto ya atau berita-berita acara, pertemuan dan sebagainya, absensi, misalnya ekstrakurikuler itu bisa dijadikan sebuah dokumen atau bukti dokumen. Lalu penjaminan yang terakhir adalah penjaminan mutu internal. Nah, ini seorang asesor bisa melihat atau menggali data terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu internal secara berkala. Nah, apakah kemudian di sekolah itu ada penjaminan mutu internal? Dilakukan evaluasi-evaluasi terkait dengan proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Ini bisa dilakukan dengan telah dokumen, lalu kemudian wawancara. Nah, ini pada butir kehususan, pada butir keterlibatan atau subkomponen keterlibatan masyarakat. Nah, ini bisa dilihat apakah kemudian membangun sekolah tersebut membangun jejaring atau kerjasama dengan pemangku kepentingan. Karena ini sekolah SMK, tentunya berharap bahwa lulusan yang dari sekolah tersebut bisa diterima oleh masyarakat di luar atau masyarakat yang ada di sekitar atau perusahaan atau dunia kerja. Jadi bisa melihat keterlibatan masyarakat terhadap bagaimana kemudian sekolah itu membangun jejaring kerjasama. Ini bisa dilihat melalui telah dokumen, lalu kemudian wawancara. Misalnya ada MOU. Nah, itu dokumen salah satunya adalah misalnya MOU. MOU yang dilakukan oleh sekolah, pihak sekolah dengan pihak dunia kerja atau pihak perusahaan yang memberikan pekerjaan. Nah, kalau ada dokumen seperti itu berarti sekolahnya melibatkan masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya pengelolaan sarana prasarana. Ini terkait dengan bagaimana penggunaan prasarana praktik yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Nah, ini akan dilihat melalui observasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah situ sudah dilakukan secara efektif atau seperti apa. Jangan sampai kemudian ada lab
misalnya untuk bangunan, lalu kemudian siswa tidak pernah praktek. Nah, ini masalah. Nah, itu bisa dilakukan melalui observasi, lalu kemudian dokumen, telah dokumen, lalu kemudian wawancara. Tentunya wawancara dilakukan juga pada siswa. Jadi tidak hanya pada guru, tetapi juga melibatkan siswa. Untuk apa? Untuk melihat sinkronisasi antara informasi dari siswa dan kemudian dari guru atau dari kepala sekolah. Lalu yang berikutnya adalah masih pada pengelolaan sarana prasarana, yakni apakah kemudian penggunaan sarana yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Nah, itu sama ya pada hal poin yang di atas. Nah, yang berikutnya adalah pengelolaan kesiswaan. Melakukan pengelolaan bursa kerja khusus atau biasa disebut BKK. Nah, siswa sekolah yang baik atau sekolah yang bermutu atau sekolah SMK khususnya harus mampu mengelola bursa kerja. Jadi pengelolaan bursa kerja. Jadi dilihat seberapa presentasinya siswa yang terserap oleh dunia kerja. Kan dilihat. Ini melalui apa? Melalui telah dokumen dan wawancara. Lalu pelibatan masyarakat. Ini pada poin kekhususan pada SLB, sekolah luar biasa. Melibatkan orang tua dalam kegiatan asesmen bagi pembelajaran siswa. Ini ya sangat penting ya, karena sekolah SLB ini adalah butuh energi khusus ya, butuh pengetahuan khusus, butuh ilmu khusus di dalam melakukan proses pembelajaran. Berbeda dengan sekolah pada umumnya. Maka harus dilihat apakah kemudian sekolah itu melibatkan orang tua dalam kegiatan asesmen. Nah, ini bisa dilihat melalui telah dokumen, lalu kemudian wawancara. Yang berikutnya adalah pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Ini pada SLB ya, pada kekhususan melibatkan tenaga ahli yang profesional untuk mendukung efektivitas pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Jadi karena SLB ini adalah sekolah khusus, nah maka tidak boleh ditangani oleh guru umum. Nah, harus guru yang menanganinya adalah guru yang punya kompetensi di bidang ilmu tertentu. Jadi maka akan dilihat apakah guru-guru yang mengajar di sana itu adalah tenaga-tenaga ahli yang profesional atau memiliki keahlian khusus begitu. Ini bisa dilihat melalui observasi dan wawancara. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.